Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia baru-baru kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Maka momentum untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini ialah bagaimana kita selaku anak bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa berterima kasih dan mampu mengenang terhadap jasa-jasa para pahlawan nasional kita, para pejuang-pejuang yang ada di tanah air. Karena kita tidak tahu nasib diri kita saat ini, nasib bangsa kita saat ini, nasib keluarga kita saat ini. Andaikan para pahlawan-pahlawan nasional kita tidak mampu mengalahkan para penjajah yang ada di tanah air, maka senantiasalah kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa berterima kasih terhadap para pahlawan-pahlawan nasional kita. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pikir secara akal logika jamaah sekalian, mustahil para pahlawan nasional kita mengalahkan para penjajah yang ada di tanah air, yang hanya bermodalkan alat tradisional bambu runcing melawan para penjajah yang sudah menggunakan alat tempur yang canggih. Tetapi karena para pahlawan kita senantiasa taat kepada komandonya, taat kepada pemimpinnya yang saat itu dikomandoi oleh Bung Karno, sehingga mereka berhasil mengalahkan para penjajah yang ada di tanah air. Maka ini menandakan jamaah sekalian bahwa kalau kita taat kepada pemimpin kita masing-masing, terutama terkait dengan instruksi-instruksi ataupun regulasi-regulasi yang telah dikeluarkannya, maka insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu kita bisa raih dengan baik. Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil kaitannya dengan taat kepada pemimpin, di dalam Al-Quran pada surah An-Naml dikatakan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman bersama dengan sekutunya akan melakukan sebuah perjalanan. Maka ketika saat itu salah satu semut mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bersama dengan sekutunya akan melakukan perjalanan, maka semut itu menyampaikan kepada kawan-kawannya bahwa silakan engkau masuk ke sarangmu masing-masing, silakan engkau mencari perlindungan, karena jangan sampai Nabi Sulaiman bersama dengan sekutunya tidak melihat kita lalu kemudian kita menjadi korban dari injakan Nabi Sulaiman bersama dengan sekutunya. Akhirnya apa jamaah sekalian? Masuklah semut-semut itu ke sarangnya masing-masing, lalu kemudian lewatlah Nabi Sulaiman bersama dengan rombongannya, dan alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban dari injakan Nabi Sulaiman bersama dengan sekutunya. Artinya apa jamaah sekalian? Bahwa kalau kita taat kepada pemimpin kita masing-masing, kita taat terkait dengan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkannya, maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam bahaya. Hadirin kaum muslimin jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu landasan di dalam Al-Quran kaitannya dengan taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan taatilah para pemimpinmu. Walaupun sebagian ulama kita menafsirkan ayat ini bahwa pemimpin yang ditaati ialah pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan kepada hal-hal untuk melakukan maksiat ataupun melakukan kemungkaran, maka silahkan engkau taati pemimpinmu masing-masing. Maka pemimpin itu berbagai macam persepsi. Ada pemimpin dalam satu negara, ada pemimpin dalam satu wilayah, ada pemimpin dalam satu lingkungan, ada pemimpin dalam satu institusi maupun pemimpin yang lainnya. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan kita melalui hadisnya bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan nasional kita
yang hanya bermodalkan alat tradisional bambu runcing melawan para penjajah yang sudah menggunakan alat tempur yang canggih, ialah berkat persatuan dan kesatuan, saling kepedulian antara satu dan yang lainnya, sehingga mereka berhasil mengalahkan para penjajah yang ada di tanah air. Dan memang ini membuktikan jamaah sekalian bahwa seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, seberat apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sama-sama, kita mengedepankan rasa gotong royong di antara kita semua, kita mengedepankan sistem jamaah di antara kita semua, maka insya Allah pekerjaan itu akan menjadi ringan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingatkan kita melalui firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah engkau bermusuh-musuhan, janganlah engkau bercerai-berai, janganlah engkau berkelahi, janganlah engkau tawuran dan lain-lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saudara yang dimaksud di sini berbagai macam persepsi. Ada saudara karena keturunan, ada saudara karena rekan kerja, ada saudara karena bertetangga, ada saudara karena satu suku, satu budaya, ada saudara karena satu agama, satu akidah, ada saudara walaupun yang tadinya tidak dipersaudarakan tetapi dipersaudarakan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu momentum untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini ialah bagaimana kita selaku anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini merasakan kemerdekaan ialah meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa berterima kasih kepada para pahlawan nasional kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana supaya kita lebih meningkatkan rasa ketaatan kita kepada pemimpin kita masing-masing dan juga lebih mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita semua, rasa kepedulian di antara kita semua, sehingga negara kita, wilayah kita, kampus yang tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.